Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel Abdi Yesus. Biografi kali ini saya akan mengangkat seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller. Hamba Tuhan ini memang sangat luar biasa di dalam perihal iman kepada Tuhan. Bagaimana hidupnya, pelayanannya, semata-mata dedikasi oleh karena iman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Anda semua saudara-saudari yang melihat atau mendengarkan video ini menjadi satu contoh yang luar biasa. Manusia yang benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Selama orang ini hidup benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sungguh-sungguh imannya itu digantungkan kepada Tuhan sedemikian rupa. Dan hari ini merupakan contoh agar saudara dan saya benar-benar belajar untuk mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. George Muller. Siapa George Muller? Sejarah gereja modern mencatat nama George Muller sebagai tokoh iman yang luar biasa. Melalui hidupnya, karya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Pada zamannya beliau hidup pada abad ke-19, persoalan anak-anak yatim piatu merupakan masalah sosial yang serius di Inggris. Muller memulai karyanya pada April 1836. Pada usianya yang ke-30, ketika itu Muller mulai membangun panti asuhan bagi 30 anak yatim piatu. Tanpa dukungan dana yang tetap, panti asuhan kecil di kota Bristol ini mengundang perhatian banyak orang untuk melihat apakah Tuhan akan membiayai proyek ini dan apa yang terjadi, saudara-saudari. Layak ditorehkan dengan tinta emas. Selama hidupnya Muller mendirikan 117 sekolah yang mendidik lebih dari 120.000 anak muda dan yatim piatu. Dan ia tidak menganggap semua ini luar biasa. Tetapi semua itu karena ia menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Ia menjadi gembala di Bethesda Chapel di Bristol. Gereja itu mempunyai sekitar 2.000 jemaat saat beliau meninggal. Seorang Muller lahir pada 27 September 1805 di Kroppenstedt, sebuah desa dekat Halberstadt di kerajaan Prusia, sekarang Jerman. Pada masa mudanya ia dikenal sebagai anak nakal, suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan menipu. Bayangkan, saudara-saudari, anak muda yang boleh dikatakan hancur, masa depannya yang suram, tetapi ketika anak muda ini menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus, dapat dipakai secara luar biasa sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Siapapun Anda, siapapun saya, mungkin Anda punya pergumulan, persoalan yang rasanya sulit, di tangan Tuhan semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Sama halnya dengan George Muller ini, yang ternyata siapa sangka pada saat mudanya begitu luar biasa latar belakangnya. Seorang pemabuk, seorang penjudi, pencuri, dan penipu. Ketika ibunya sedang dalam perjuangan antara hidup dan mati, Muller saat itu berusia 14 tahun. Sedang bermain kartu sambil bermabuk-mabukan bersama teman-temannya. Dalam bukunya, Kisah tentang Karya Allah dalam Kehidupan George Muller, ia menggambarkan hidupnya sebelum bertobat sebagai cabul dan jahat. Pertobatan Muller terjadi saat ia berusia 20 tahun.
sewaktu ia masih kuliah di Universitas Halle. Di Halle ia belajar teologi di bawah bimbingan Friedrich Toluk dan lulus dengan prestasi yang baik, dan pada kemudian hari sanggup berkhotbah dalam 7 bahasa. Wow, luar biasa. Sanggup berkhotbah dalam 7 bahasa. Ia juga mengerti 2 atau 3 bahasa Timur. 4 tahun setelah pertobatannya, ketika ia berada di Devon, selama musim panas tahun 1829, ia bertemu dengan beberapa pendiri gerakan Brethren. Pertemuan inilah yang membawanya pada pertobatan kedua, yang mengubah pandangan hidupnya. Untuk itu ia bersaksi, "Aku menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada permulaan November 1825. Selama 4 tahun pertama, sebagai orang Kristen baru, aku lemah dalam berbagai hal. Namun pada Juli 1829, aku merasakan perubahan total dalam hatiku. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental, semuanya ku persembahkan kepada Yesus. Dan aku menjadi pecinta firman Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya bagiku." Tahun 1830, Muller muda menikahi Mary Groves dan sekaligus meninggalkan harta duniawi. Ia bergantung penuh kepada Tuhan untuk setiap kebutuhannya. Sekali lagi, dia bergantung penuh kepada Tuhan untuk setiap kebutuhannya. Ia menjadi pendeta di suatu gereja kecil di Teignmouth, Inggris, dan tidak digaji. Pada tahun 1832 ia pindah ke Bristol, Inggris untuk menggembalakan gereja lain. Disinilah pelayanan Muller yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai Bapak Yatim Piatu. Misi pelayanan Muller dan istrinya bagi para yatim piatu dimulai tahun 1836 dengan memakai rumah mereka sendiri di Bristol untuk menghidupi 30 anak perempuan. Tidak lama setelah itu, ia membangun 3 rumah untuk menampung 130 anak-anak. Dan pada tahun 1845, seiring pertumbuhan pelayanannya, Muller memimpikan atau memiliki visi untuk membangun suatu gedung terpisah yang dapat menampung 300 anak. Baru pada tahun 1849, gedung itu menjadi kenyataan. Di Ashley Down, Bristol, itulah impiannya terwujud. Pada tahun 1870, ia sudah memiliki 5 gedung yang menampung lebih dari 2.000 anak. Untuk semuanya ini, Muller tidak pernah minta bantuan keuangan kepada siapapun. Sekali lagi, saudara-saudari, untuk semuanya ini, Muller tidak pernah minta bantuan keuangan kepada siapapun. Juga tidak pernah berhutang, padahal 5 gedung itu memerlukan biaya sebesar 100.000 pound sterling. Dan itu tidak mudah. Bayangkan tahun 1800, dia membutuhkan biaya sebesar 100.000 pound sterling. Bahkan seringkali ia menerima donasi makanan hanya beberapa jam sebelum waktu makan anak-anak. Jadi dapat dibayangkan ketika anak-anak ini perutnya sangat lapar dan stok tidak ada. Kalau orang Indonesia beras tidak ada, sebelum beberapa jam waktu makan tiba-tiba itu ada yang mengetok pintu, tok 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 tok, yang mengirimkan karung-karung beras. Saudara-saudari, luar biasa. Hal ini semakin menguatkan imannya. Setiap selesai sarapan pagi, selalu ada pembacaan Alkitab dan doa. Dan setiap anak diberikan sebuah Alkitab
ketika meninggalkan rumah yatim itu, Muller benar-benar mengandalkan iman dan misi doa. Menurut Muller, iman yang sejati bukan berarti kita diam. Itu sebabnya ia berkata, kalau seseorang tidak berbuat apa-apa pada waktu-waktu krisis, orang tersebut tidak memiliki iman yang benar. Artinya ketika kita mengandalkan iman, berseru dan berharaplah dan berdoalah kepada Tuhan sampai jawaban itu datang. Dalam kesempatan yang lain ia berkata, aku tidak menganggap diriku sanggup mengadakan mujizat. Aku tidak mau pekerjaan kami dianggap luar biasa atau menarik. Sayang sekali bahwa banyak orang dengan sembrono menganggapnya sebagai mujizat. Luar biasa rendah hati hamba Tuhan ini, saudara-saudari. Dan pada tahun 1871, sebuah artikel di harian The Times memuat bahwa sejak 1836, sebanyak 23.000 anak telah dididik di sekolah itu dan ribuan lain telah disekolahkan di sekolah lain. Artikel itu juga menyatakan sebanyak 64.000 Alkitab, 85.000 tulisan, serta 29 juta buku rohani telah diterbitkan dan didistribusikan. Selain itu, Muller juga ikut membiayai 150 misionaris. Pada tahun 1875, pada usia 70 tahun, Muller memulai perjalanan misinya selama 17 tahun. Ia telah berkhotbah di Amerika, India, Australia, Jepang, Tiongkok, dan kurang lebih 40 negara lainnya. Ia telah menempuh perjalanan sejauh 200.000 mil atau kurang lebih 300.000 kilometer. Sebuah prestasi yang luar biasa pada waktu itu. Kemampuan bahasa membuatnya dapat berkhotbah dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan khotbahnya telah diterjemahkan ke lebih dari 12 bahasa lain pada 1892. Ia kembali ke Inggris dan ia meninggal pada 10 Maret 1898. Selama hidupnya, Muller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Ia menjadi gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang ketika ia meninggal. Muller adalah salah satu tokoh dengan iman yang patut diteladani. Iman yang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Iman yang berdampak besar. Tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi dunia sekitarnya. Inilah iman yang berdampak pada dunia sampai hari ini. Termasuk saya secara pribadi, saudara-saudari. Bagaimana ketika saya membaca buku-buku beliau ini, wow, luar biasa sekali. Kehidupan iman dan kehidupan doanya. Dan yang luar biasa, semua itu masih berdampak sampai hari ini. Yayasan George Muller menerima dana dari segala penjuru dunia hampir setiap hari dengan cara yang sama. Bayangkan sampai hari ini berkat itu tidak berhenti. Oleh karena ada satu orang yang benar-benar menaruh harapan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan doa, tanpa mengadakan acara penggalangan dana ataupun proposal. Semoga biografi tentang hamba Tuhan George Muller ini memberkati saudara-saudari, memberikan dampak secara pribadi dan menjadikan satu teladan bagi kita bahwa mengandalkan Tuhan, menaruh iman kepada Tuhan sepenuhnya, itu sungguh luar biasa. Akan menjadikan hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.